Selamat datang kembali di video presentasi perbandingan trigonometri di kuadran lainnya. Nah, di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal agar kalian lebih mengerti atau memahami konsep dari perbandingan trigonometri di kuadran lainnya. Nah, di sini saya telah mempersiapkan beberapa contoh soal. Mari kita kerjakan soal tersebut tanpa menggunakan kalkulator ataupun tabel trigonometri. Mari kita ke soal pertama, yaitu sinus 30 ditambahkan dengan kosinus 60 derajat ditambahkan dengan tangen 45 derajat ditambahkan dengan kotangen 30 derajat. Nah, di mana sinus 30 derajat itu adalah setengah ya. Kita perlu menghafal nilai-nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Di mana sudut-sudut istimewa itu adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat dengan 90 derajat. Kita wajib mengetahui kelima nilai tersebut. Nah, maka sinus 30 derajat adalah setengah, kosinus 60 derajat itu juga merupakan setengah ya. Lalu tangen 45 derajat itu adalah 1. Nah, jika kalian tidak menghafal nilai tangen, maka kalian dapat menggunakan rumus berikut, yaitu tangen itu adalah sinus dibagikan dengan kosinus, di mana sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Lalu kosinus itu juga merupakan setengah akar 2. Maka setengah akar 2 dibagikan dengan setengah akar 2 tentu saja itu adalah 1. Lalu mari kita tambahkan dengan kotangen 30 derajat, di mana kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, yaitu 1 per tangen 30 derajat. Nah, jika kalian tidak menghafal nilai tangen, maka tentu saja kalian dapat menggunakan cara seperti di atas, yaitu sinus 30 derajat dibagikan dengan kosinus 30 derajat, di mana ini akan sama dengan setengah dibagikan dengan setengah akar 3, yaitu berapa? 1 per akar 3 ya. Nah, jika tentu saja jika kalian telah menghafalnya, kalian dapat langsung menggunakan nilai berikut. Nah, maka mari kita substitusikan. Tangen 30 derajat itu adalah 1 per akar 3. Maka mari kita jumlahkan. Setengah tambah setengah adalah 1, tambah 1 adalah 2. Lalu kita tambahkan dengan 1 per 1 akar 3, itu adalah akar 3. Nah, maka kita telah temukan nilai trigonometri untuk soal A. Sekarang mari kita ke soal B. Mari kita cari nilai dari kosinus negatif 60 derajat dikurangkan dengan sinus 150 derajat ditambahkan dengan kotangen 135 ditambahkan dengan tangen 135 derajat. Nah, jika kalian perhatikan, sudut-sudut ini bukanlah merupakan sudut-sudut istimewa. Maka kita perlu mengubahnya ke dalam sudut istimewa agar kita dapat mencari nilai-nilai tersebut. Nah, maka tentu saja kita perlu menggunakan lingkaran satuan ya untuk membantu kita mencari nilai-nilai tersebut. Nah, tentu saja jika kalian telah menghafal perbandingan trigonometri, kalian tidak perlu menggambarkan lagi lingkaran satuan ini. Nah, di mana di sini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana lingkaran satuan dapat membantu kalian untuk mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri di kuadran lainnya. Misalnya seperti berikut. Mari kita cari kosinus negatif 60 derajat. Nah, di mana untuk sudut negatif 60 derajat itu adalah di kuadran keempat, yaitu di sini sebesar 60 derajat. Nah, ini adalah lingkaran satuannya di mana jari-jarinya adalah satu satuan. Nah, untuk mencari kosinus, kosinus merupakan koordinat x dari titik potong antara sudut garis yang dibentuk sudut tersebut dengan lingkaran satuan, di mana koordinat x-nya itu berada di sini ya. Ini merupakan koordinat x dari titik potong antara garis dengan lingkaran. Jika kalian perhatikan, koordinat x-nya itu merupakan panjang dari sisi samping dari sudut 60 derajat. Nah, maka sisi samping dari sudut 60 derajat itu akan sama dengan kosinusnya, kosinus 60 derajat. Jika kalian gambarkan sudut 60 derajat. Nah, maka di sini sisi sampingnya akan sama, yaitu akan berada di sini. Ya, di mana ini adalah kosinus 60 derajat. Nah, atau jika kalian menghafalnya, kalian dapat menggunakan perbandingan berikut, yaitu perbandingan trigonometri di kuadran keempat, yaitu kosinus negatif alfa itu akan sama dengan kosinus alfa ya. Ini adalah
perbandingan trigonometri yang telah kita pelajari di video sebelumnya, di kuadran keempat. Nah, atau sebagai rangkuman, yang bernilai positif di kuadran kedua itu adalah sinus, yang bernilai positif di kuadran ketiga adalah tangen, yang bernilai positif di kuadran keempat adalah kosinus. Ya, sin, tan, cos. Nah, maka kosinus negatif 60 derajat itu akan sama dengan kosinus 60 derajat. Sekarang mari kita cari sinus 150 derajat. Di mana ini adalah kita kurangkan ya. Mari kita gambarkan sudut 150 derajat. Di mana sudut 150 derajat itu akan berada di kuadran kedua ya. Di mana di sini sudutnya adalah 150 derajat. Maka berapakah sudut di sini? Tentu saja itu adalah 180 dikurangkan dengan 150, yaitu 30 derajat. Nah, untuk mencari nilai sinus, itu merupakan koordinat Y dari titik potong antara garis tersebut dengan lingkaran satuan, yaitu koordinat di sini. Nah, mari kita gambarkan sudut 30 derajat. Ini merupakan sudut 30 derajat. Maka jika kalian perhatikan, koordinat Y-nya itu akan sama dengan koordinat Y dari sudut 30 derajat ini. Ya. Atau ini merupakan sisi depan dari sudut 30 derajat. Di mana itu akan sama dengan berapa? Sinus 30 derajat. Atau jika kalian telah menghafal perbandingan trigonometri di kuadran kedua, yaitu sebagai berikut. Sinus 180 derajat jika kita kurangkan dengan alfa, itu akan sama dengan sinus alfa. Ini juga telah kita pelajari di video sebelumnya. Maka ini adalah sinus 30 derajat. Nah, sekarang mari kita cari kotangen 135 derajat. Di mana kotangen itu adalah 1 per tangen 135 derajat. Nah, maka mari kita cari nilai tangen 135 derajat. Mari kita gambarkan sudut 135 derajat. Di mana sudut 135 derajat akan seperti berikut. Ini misalnya adalah 135 derajat. Nah, sekarang berapakah sudut di sini? Sudut di sini tentu saja adalah 45 derajat. Ya, 180 dikurangkan dengan 135 itu adalah 45 derajat. Nah, sekarang apakah nilai tangen? Tangen itu adalah sinus dibagikan dengan kosinus. Maka mari kita tuliskan, ini adalah sinus 135 derajat dibagikan dengan kosinus 135 derajat. Nah, sekarang mari kita cari sinus dari sudut tersebut. Di mana sinus merupakan koordinat Y dari titik potong garis tersebut terhadap lingkaran satuan. Di mana koordinat Y-nya itu adalah di sini. Jika kalian perhatikan, ini akan sama dengan koordinat Y dari sudut 45 derajat. Ya, di mana koordinat Y-nya itu kan sama. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa sudut 45 derajat ini merupakan sisi depan dibagikan dengan sisi miring, yaitu koordinat Y. Di mana itu adalah sinus 45 derajat. Maka sinus 135 derajat itu akan sama dengan sinus 45 derajat. Ya, atau kalian dapat menggunakan rumus berikut. Lalu sekarang mari kita cari kosinus 135 derajat. Di mana kosinus itu merupakan koordinat X dari titik potong tersebut, yaitu di sini. Jika kalian perhatikan, panjang X ini akan sama dengan panjang sisi samping dari sudut 45 derajat. Di mana sisi samping dari sudut 45 derajat itu adalah kosinus. Nah, di mana di sini adalah X positif, di mana di sini adalah sumbu X negatif. Maka kita perlu mengubah kosinus 135 derajat itu menjadi kosinus 45 derajat. Lalu kita tambahkan negatif. Karena koordinat di sini adalah koordinat negatif, yaitu negatif kosinus 45 derajat. Nah, maka ini adalah kotangen 135 derajat. Di mana mari kita tambahkan dengan tangen 135 derajat. Di mana itu kan sama ya, yaitu sinus 45 derajat dibagikan dengan negatif kosinus 45 derajat. Nah, jika kalian menghafalnya, kalian dapat
menggunakan rumus berikut, yaitu kosinus 180 derajat jika dikurangkan dengan alfa itu akan sama dengan negatif kosinus alfa. Atau jika kalian perhatikan di sini rangkumannya, untuk kosinus di kuadran kedua itu akan bernilai negatif ya, karena hanya sinuslah yang bernilai positif di kuadran kedua. Nah, dengan demikian kita telah mengubah semua sudut-sudut tersebut ke dalam sudut-sudut istimewa, di mana kosinus 60 derajat itu adalah setengah, lalu kita kurangkan dengan sinus 30 derajat itu juga merupakan setengah, lalu kita tambahkan dengan 1 per sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2, kita bagikan dengan negatif kosinus 45 derajat itu adalah negatif setengah akar 2. Lalu kita tambahkan dengan sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dibagikan dengan negatif setengah akar 2. Nah, maka mari kita kalkulasikan. Setengah dikurangkan dengan setengah akan menjadi 0. 1 per setengah akar 2 dibagikan dengan negatif setengah akar 2 itu akan menjadi negatif 1. Maka ini adalah 1 dibagikan dengan negatif 1 adalah negatif 1. Lalu kita tambahkan dengan setengah akar 2 dibagikan dengan negatif setengah akar 2 adalah negatif 1. Maka kita kurangkan dengan 1, itu akan sama dengan negatif 2. Nah, maka kita telah temukan nilai dari soal B. Sekarang mari kita ke soal C, yaitu sebagai berikut. Carilah nilai-nilai trigonometri untuk kosinus 30 derajat dikalikan dengan tangen 45 derajat dikalikan dengan kotangen 315 derajat dikalikan dengan sinus 150 derajat dan seterusnya. Nah, tentu saja mari kita gambarkan lingkaran satuan ya, agar kalian lebih memahaminya. Nah, ini adalah bidang kartesian, lalu terdapat sebuah lingkaran di mana jari-jarinya adalah satu satuan. Nah, maka mari kita kerjakan soal tersebut. Kosinus 30 derajat kita tidak perlu mengubahnya, yaitu tetap kosinus 30 derajat karena ini merupakan sudut istimewa. Lalu tangen 45 derajat, mari kita ubah ini menjadi sinus 45 derajat dibagikan dengan kosinus 45 derajat. Atau kalian dapat langsung menggunakan tangen 45 derajat ya, dimana jika kalian menghafalnya. Atau mari kita langsung gunakan tangen 45 derajat ya. Ini adalah tangen 45 derajat karena merupakan sudut istimewa. Lalu kotangen 315 derajat. Nah, ini adalah sudut di kuadran keempat. Maka mari kita gambarkan sudut tersebut, di mana ini merupakan sudut 315 derajat. Nah, sekarang berapakah sudut di sini? Sudut di sini adalah 360 dikurangkan dengan 315 derajat, di mana itu adalah 360 dikurangkan dengan 315 itu adalah 45 derajat. Nah, sekarang kotangen itu adalah kosinus dibagikan dengan sinus ya, yaitu kebalikan dari tangen. Kosinus dibagikan dengan sinus, di mana alfanya adalah 315 derajat. Nah, sekarang mari kita cari kosinusnya, di mana kosinus merupakan koordinat x dari titik potong tersebut. Nah, maka jika kalian perhatikan koordinat x itu merupakan sisi samping dari sudut 45 derajat, di mana tentu saja itu akan sama dengan sisi samping adalah kosinus ya, maka ini akan sama dengan kosinus 45 derajat. Lalu kita bagikan dengan sinus alfa, yaitu sinus dari 45 derajat. Tetapi jika kalian perhatikan, koordinat y dari titik potong di sini adalah berada di sumbu y negatif. Maka ini adalah sinus 45 derajat, lalu kita tambahkan dengan negatif. Nah, jika kalian menghafal perbandingan trigonometri di kuadran keempat, itu adalah sinus 360 derajat jika kita kurangkan dengan alfa itu akan sama dengan negatif sinus alfa. Ya, karena untuk sinus di kuadran keempat itu bernilai negatif. Nah, lalu mari kita cari sinus 150 derajat. Mari kita gambarkan sudut tersebut, di mana 150 derajat itu akan berada di kuadran kedua.
Lalu di sini sudutnya adalah 150 derajat. Nah, berapakah sudut di sini? Tentu saja itu adalah 30 derajat. Lalu sinus itu merupakan koordinat Y dari titik potong antara garis dengan lingkaran satuan, di mana koordinat Y-nya itu merupakan panjang garis di depan sudut 30 derajat. Maka itu akan sama dengan sinus dari 30 derajat. Lalu semuanya kita bagikan dengan, nah, sinus 60 derajat itu merupakan sudut istimewa. Maka kita tidak perlu mengubahnya. Tangen 150 derajat. Nah, mari kita gambarkan sudut 150 derajat. Nah, di mana ini telah merupakan sudut 150 derajat. Ya, sudut 150 derajat, di mana di sini adalah 30 derajat. Nah, maka tangen itu adalah sinus dibagikan dengan kosinus. Nah, maka mari kita cari sinus dari sudut 150 derajat, di mana sinus itu merupakan koordinat Y atau sisi depan dari sudut 30 derajat, di mana itu adalah sinus 30 derajat. Lalu kosinus itu adalah koordinat X dari sudut 30 derajat. Di mana di sini jika kalian perhatikan itu merupakan sisi samping dari sudut 30 derajat, tetapi di sini merupakan sumbu X negatif. Maka itu adalah negatif dari kosinus 30 derajat, ya, karena di sini berada di sumbu X negatif. Lalu kita kalikan dengan kosinus 300 derajat. Nah, jika kalian menggunakan perbandingan trigonometri di kuadran kedua, maka sinus 180 derajat jika kita kurangkan dengan alfa itu adalah sinus alfa, ya. Di kuadran kedua sinus adalah bernilai positif. Sedangkan untuk kosinus itu akan bernilai negatif. Lalu tentu saja untuk tangen itu akan bernilai negatif, ya. Ini adalah perbandingan trigonometri di kuadran kedua. Nah, untuk mengingatkan kalian, biar saya tuliskan, ya. Nah, sekarang mari kita ke kosinus 300 derajat. Di mana kosinus 300 derajat atau sudut 300 derajat itu berada di kuadran ke-4, ya. Mari kita gambarkan, ini adalah sudut 300 derajat. Nah, maka berapakah sudut di sini? Tentu saja itu adalah 60 derajat, ya. 360 dikurangkan dengan 300 adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita perlu mencari nilai kosinus. Kosinus itu merupakan koordinat X atau Y. Tentu saja itu merupakan koordinat X, ya. Merupakan koordinat X atau sisi samping dari sudut 60 derajat. Nah, sisi samping dari sudut 60 derajat itu adalah kosinus 60 derajat. Ya, karena di kuadran keempat nilai kosinus itu adalah bernilai positif. Maka ini adalah kosinus 60 derajat. Nah, sekarang mari kita ke kotangen. Kotangen itu adalah 1 per tangen. Maka ini adalah dikalikan dengan 1 per tangen 45 derajat. Nah, dengan demikian kita telah mengubah semua nilai tersebut ke dalam sudut-sudut istimewa. Mari saya pindahkan ini dahulu agar kita lebih memiliki ruang. Nah, maka mari kita kerjakan. Kosinus 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Lalu tangen 45 derajat adalah 1, ya. Lalu kosinus dibagikan dengan sinus 45 derajat. Lalu ada negatifnya, maka ini adalah negatif 1. Lalu kita kalikan dengan sinus 30 derajat, itu adalah setengah. Lalu semuanya kita bagikan dengan sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Lalu kita kalikan dengan sinus per kosinus 30 derajat. Ada negatifnya. Di mana ini adalah negatif setengah per setengah akar 3. Lalu kita kalikan dengan kosinus 60 derajat adalah setengah. Lalu kita kalikan dengan 1 per tangen 45 derajat, yaitu 1 per 1. Di mana tentu saja ini adalah 1, ya. Ini adalah 1. Maka mari kita sederhanakan lagi. Setengah kita coret dengan setengah. Setengah kita coret dengan setengah. Ini di atasnya itu sisanya adalah negatif akar 3.
Nah, mari kita kerjakan di sini. Yang di pembilangnya adalah negatif akar 3. Lalu penyebutnya itu adalah, nah di sini akar 3 kita dapat mencoret dengan akar 3. Maka di sini sisanya adalah negatif 1 ya untuk pembilangnya. Lalu untuk penyebutnya setengah dengan setengah kita dapat mencoretnya. Sisanya itu adalah negatif dari 1 per akar 3. Di mana negatif dengan negatif kita dapat mencoretnya. Dan sisanya itu kan sama dengan akar 3. Nah, maka kita telah temukan jawaban dari soal C. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.